Good morning Maranatha. Kita akan mendengarkan renungan pada pagi hari ini dan dengan tema Jadilah Teladan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pada pagi ini kami bersama-sama ingin mendengarkan sapaan Tuhan melalui firman yang akan Engkau sampaikan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, membuka hati dan pikiran kami, supaya apa yang Engkau firmankan akan menjadi tuntunan bagi kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam Yesus Kristus saya berdoa, amin. Pada hari Senin tanggal 2 September tahun 2024 ini, kita akan berbicara tentang Jadilah Teladan, dan sebagai pembuka yang menjadi dasar dari renungan kita pada pagi hari ini ialah diambil dari kitab Timotius yang pertama, pasal yang keempat ayat 6 sampai 16. Dan dari bacaan ini sebagai dasar dari pembacaan kita diambil dari kitab Timotius yang pertama ayat 4, pasal 4 ayat yang ke-12b yang bunyinya demikian. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, di dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Demikian dasar firman Tuhan yang akan kita sama-sama renungkan pada pagi ini. Sobat Maranatha yang saya kasihi, ada seorang ayah yang mendidik anaknya dengan keras. Sejak kecil sang anak diharuskan mengikuti ayahnya berolahraga, lari beberapa kilometer setiap pagi supaya sehat katanya. Namun ayah ini perokok berat, sehingga pada suatu ketika dia mengalami kanker paru-paru. Sayangnya, anaknya diam-diam terlanjur mengikuti jejak sang ayah menjadi perokok berat juga. Sebab itulah yang diteladankan ayahnya. Kendati pun ayah tersebut sering memberi nasihat jangan merokok nak. Berita sedihnya ketika dewasa, anak tersebut terkena kanker paru-paru juga. Mendidik dan memimpin tidak bisa hanya dilakukan dan memberi petunjuk atau perintah ini dan itu. Kita tidak dapat berharap bahwa anak atau peserta didik atau staf yang kita pimpin akan melakukan perkataan kita jika kita sendiri tidak melakukannya. Seorang pemimpin yang berwibawa harus bertindak sebagai teladan di dalam komunitasnya. Terlebih lagi seorang pemimpin dalam kehidupan beriman. Dalam surat Paulus yang kita baca hari ini, kita diingatkan agar selalu berjuang dalam pelayanan di ladang Tuhan, baik dengan memberitakan kabar gembira Injil maupun dengan memberikan teladan dalam hidup kita sehari-hari. Hanya dengan keteladanan, dengan merealisasikan iman di dalam perbuatan baik, maka hidup kita akan berbuah banyak. Bertekunlah di dalam semuanya itu, karena dengan demikian, berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Itu diambil dari ayat yang ke-16. Dan sebagai refleksi dari renungan kita pada pagi hari ini, mari kita menjadi teladan di dalam realisasikan iman kita menjadi perbuatan kasih. Demikian renungan kita pagi-pagi ini, dan mari kita kembali berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena penyertaan Tuhan nyata ada di dalam hidup kami. Penyertaan Tuhan selalu ada di dalam setiap persoalan kami. Tuhan ada di depan kami, Tuhan ada di samping kami dan di belakang kami, di dalam kami menempuh perjalanan hidup ini. Kiranya Tuhan kuatkanlah kami selalu di dalam kehidupan kami selanjutnya.
biarlah Tuhan selalu menjadi tolok ukur, menjadi warna di dalam setiap perbuatan dan perkataan kami. Dengan demikian, apa yang Tuhan harapkan agar kami menjadi teladan dapat tercipta di dalam kehidupan kami sehari-hari. Pada pagi hari ini juga kami ingin bersyukur karena Tuhan telah memberikan penyertaan yang begitu hebat, begitu setia, penuh dan cinta kasih dan berkat kelimpahan kepada Universitas Kristen Maranatha yang kami cintai ini. Sehingga di dalam waktu ini sudah 59 tahun universitas yang kami cintai ini berkiprah bagi masyarakat, meningkatkan pendidikan dan pengetahuan masyarakat sehingga bisa bermanfaat bagi banyak orang. Dan kiranya biarlah Tuhan juga akan selalu menyertai kami di dalam pelayanan kami selanjutnya, baik melalui pekerjaan kami sebagai dosen, sebagai petinggi universitas, sebagai pekerja, sebagai di bidang apapun yang ada yang kami lakukan di universitas ini akan menjadi manfaat yang berguna bagi banyak orang. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sobat Maranatha, kita akan mendengar dan mungkin saya akan bacakan tentang visi misi dari Universitas Kristen Maranatha ini untuk kita ingat kembali, untuk kita resapkan agar menjadi nilai-nilai di dalam kehidupan kita dalam berkiprah melayani di Universitas Kristen Maranatha ini. Visi adalah sebagai berikut. Universitas Kristen Maranatha menjadi perguruan tinggi yang mandiri dan berdaya cipta, serta mampu mengisi dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni abad ke-21 berdasarkan kasih dan keteladanan Yesus Kristus. Dan misi yang telah dicanangkan melalui universitas ini adalah mengembangkan cendekiawan yang andal, suasana yang kondusif, dan nilai-nilai hidup Kristiani sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni di dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. Nah, di dalam rangka menyambut hari ulang tahun Universitas Kristen Maranatha yang ke-59, saya mewakili seluruh teman-teman yang ada di Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Maranatha, baik badan pembina, badan pengurus maupun badan pengawas, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-59. Selamat menikmati berkat Tuhan yang sudah begitu besar yang kita alami sampai saat ini. Semoga Universitas Kristen Maranatha dengan segala pencapaiannya yang luar biasa sampai tahun ini akan semakin berkembang lagi, semakin lebih baik lagi ke depan. Akan semakin menjadi berkat yang bagi banyak orang, lebih banyak lagi, dan akan menjadi sumber dari pembangunan sumber daya manusia di Indonesia. Demikian apa yang sudah kita sama-sama dengar di dalam renungan pada pagi ini. Kiranya ini akan menjadi bekal dalam kehidupan kita selanjutnya di dalam kita melayani di lingkungan Universitas Kristen Maranatha. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Dan sebagai penutup, saya sampaikan salam integrity, care, dan excellence.